Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapa dalam surga, hati kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap syafaat kami kepadamu. Dan kami boleh berdoa bagi jemaat kami yang lemah tubuh. Dan biarlah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati setiap pujian kami, setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau pun juga boleh menyertai dan melingkupi kami. Roh Kudus-Mu boleh menaungi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami menaklukkan diri kami seutuhnya terhadap otoritas firman-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, pakai setiap kami dan juga Tuhan yang memberkati di dalam waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama di dalam bagian ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat yang mungkin seringkali kita dengarkan dan bahkan mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Kalimat tersebut berbunyi demikian: kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Tadi di awal kebaktian doa kita menaikkan sebuah pujian bahwa hidup itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Apakah hari ini merupakan sebuah anugerah yang kita syukuri kepada Tuhan? Hari lepas hari yang kita hidupi merupakan satu hari yang betul-betul kita syukuri kepada Tuhan. Karena demikian, ada sebagian orang yang hidup di hari ini, tetapi dia menempatkan dirinya, hatinya, perasaannya di dalam masa lalunya, di mana dia terus-menerus membawa di dalam masa lalunya itu, entah itu karena kekecewaannya dia, kepahitan dia, kesedihan dia, luka-luka dia, sehingga di dalam masa lalunya terus-menerus dia membawanya itu sampai dengan hari ini. Sehingga untuk melangkah kepada hari esok, sesuatu yang sangat sulit untuk dia bayangkan. Tidak berani untuk mengambil satu resiko atau menatap dengan satu keyakinan ada hari esok yang penuh dengan harapan. Karena di dalam masa lalunya ada begitu banyak kepahitan-kepahitan yang belum dibereskan. Tetapi juga ada sebagian orang yang tadi mungkin sebagian orang ada di dalam luka-luka batinnya, kekecewaannya, keterpurukannya dan sebagainya. Tetapi juga ada sebagian orang dengan begitu bangganya yang hidup hari ini, tetapi juga membawa di dalam pikiran dan perasaannya itu di dalam kehidupan yang masa lalu. Yaitu dia menceritakan tentang kesuksesan dia, kehebatan dia, kejayaan dia, prestasi dia, karir dia dan sebagainya. Padahal di dalam hidupnya hari ini mungkin dia sedang terpuruk. Dia hidup di dalam prestasi yang biasa-biasa saja. Mungkin juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, anak-anak kita mungkin adalah anak-anak yang sudah tahu orang tuanya itu mau bicara apa. Semua kalimat-kalimatnya diulang. Sehingga sebelum orang tuanya berbicara, anaknya sudah tahu orang tuanya mau ngomongnya apa. Karena selalu menceritakan apa yang ada di dalam masa lalunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, pada waktu kita membawa kehidupan-kehidupan di dalam masa lalu yang penuh dengan segala kekecewaan ataupun kesuksesan, dan pada waktu kita bergaul dengan orang-orang yang sedemikian, bisa jadi
orang-orang yang tersebut selalu menceritakan, meminta belas kasihan, meminta diperhatikan, dan bisa jadi adalah pada waktu mereka membawa masa lalu kepahitan dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain itu ikut terpengaruh. Kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang mengedepankan tentang kehebatan dan pencapaian diri. Begitu banyak orang yang di dalam media sosial menceritakan bagaimana masa mudanya dia bisa mencapai sebuah prestasi yang sedemikian, bagaimana dia bisa mendapatkan uang yang begitu banyak di dalam masa mudanya dan sebagainya. Sehingga harga diri seseorang pada hari ini seringkali diukur dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka raih, apa yang mereka hasilkan. Sehingga tanpa sadar, natur kita sebagai manusia yang berdosa ingin menjadi pusat perhatian bahwa kita telah mencapai sesuatu. Kita telah mencapai sebuah kesuksesan di masa muda dan sebagainya. Dan ditambah lagi dengan natur kita sebagai manusia yang berdosa. Setelah kita mencapai apa yang kita hasilkan itu, yang kita raih, dan seringkali kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Sehingga sangat sulit sekali bagi seseorang pada waktu di tengah-tengah kesuksesan dia untuk memandang segala sesuatu itu berasal daripada anugerah Tuhan. Bahwa semuanya itu berasal daripada apa yang menjadi kerja kerasnya, apa yang menjadi usahanya dan sebagainya. Hari ini kita mau melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Pada waktu kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi, Paulus sebenarnya adalah rasul yang bisa membanggakan dirinya sendiri. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, sebelum di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ayat yang ke-11 yang tadi kita baca, Paulus adalah seorang yang bisa membanggakan dirinya. Bahkan apa yang dia banggakan itu adalah sesuatu prestasi yang begitu luar biasa. Mungkin orang mengidam-idamkan bisa mencapai apa yang Paulus lakukan di dalam hidupnya. Paulus di dalam pasal awal, di dalam ayat sebelum, di dalam pasal yang ketiga, Paulus menunjukkan bagaimana prestasi kehidupan dia. Ada 7 paling tidak yang Paulus catat, yang Paulus berikan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana Paulus disunat di dalam garis keturunan dia sebagai orang Israel. Dia disunat pada hari yang ke-8. Ini menjadi satu kebanggaan bagi dia sendiri. Karena ini menunjukkan bahwa sebagai orang yang disunat, maka dia adalah orang pilihan Allah. Sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dan yang kedua, Paulus bisa membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang Israel. Artinya bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Umat yang khusus. Umat yang tidak tercemar. Berbeda dengan orang yang non-Yahudi. Maka dia adalah orang yang bisa membanggakan dirinya. Bahwa dia adalah orang Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Dan itu bisa dia banggakan. Dan belum lagi dia tambahkan sebagai orang Israel dari suku Benyamin. Nah, suku Benyamin adalah suku yang terkecil tetapi suku yang setia. Setia kepada kerajaan Israel, setia kepada tahta Daud. Sekalipun kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel bagian utara dan kerajaan Israel bagian selatan. Tetapi suku Benyamin tetap setia, tidak tercemar. Dia tetap setia kepada kerajaan Yehuda. Dan kemudian dia membanggakan dirinya sebagai seorang Ibrani asli. Apa maksudnya? Sebagai orang Ibrani asli, cara pikirnya, pola kehidupan dia, cara berbicara di dalam bahasa, itu sangat meresap dan melekat di dalam hidupnya. Dan orang akan tahu kalau berbicara berhadapan dengan Paulus, dia ini adalah orang Ibrani asli. Dan dia juga menunjukkan bahwa sebagai orang Ibrani, dia juga adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Artinya dia adalah orang Farisi. Orang Farisi ini ada 2 golongan. Setidaknya ada 2, yaitu menurut mazhab Hillel dan juga mazhab Syamai. Mazhab Hillel ini adalah sekelompok orang Farisi yang lebih moderat. Mereka lebih positif, lebih bisa menerima orang-orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Tetapi mazhab Syamai atau kelompok Syamai ini daripada golongan orang Farisi ini, mereka ini lebih konservatif, lebih radikal. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat antusias di dalam menantikan penggenapan janji-janji restorasi.
agar Israel itu segera dipulihkan. Maka untuk mencapai itu, maka mereka dengan segiat mungkin untuk mentaati hukum Taurat itu. Bahkan meminta kepada orang-orang Yahudi itu untuk mentaati hukum Taurat itu dengan sangat ketat. Bahkan bila perlu dengan cara paksa. Dengan cara memaksa supaya mereka mentaati kehidupan semua peraturan hukum Taurat. Sehingga dengan demikian maka mereka mengharapkan Israel itu segera mendapatkan restorasi daripada penggenapan janji Tuhan. Maka seorang teolog yang bernama N.T. Wright, dia berpendapat bahwa Paulus kemungkinan dia berasal daripada golongan Farisi di dalam kelompok Syamai ini. Sehingga tidak heran kita melihat bagaimana Paulus menjaga hidupnya sesuai dengan Taurat yang begitu ketat, yang begitu luar biasa. Sehingga di dalam bagian yang berikutnya Paulus mengatakan, aku ini penganiaya jemaat. Sehingga dia betul-betul mengejar orang-orang Yahudi yang tidak taat atau bahkan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia marah sekali karena Paulus menyebut mereka itu sebagai renegade Jews atau sebagai pengkhianat Yahudi. Begitu luar biasa prestasi yang dikerjakan oleh Paulus di dalam masa hidupnya sebelum dia bertobat. Dan di dalam kehidupannya dicatat dia tidak bercacat di dalam melakukan hukum Taurat. Artinya bahwa dia menunjukkan satu kedisiplinan hidup dengan mengikuti hukum Taurat secara penuh. Begitu luar biasa. Jikalau dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya dia, boleh dikatakan Paulus adalah orang yang sangat menonjol, orang yang sangat dibanggakan. Maka Paulus dengan mati-matian dia meminta kepada Mahkamah Agung untuk meminta surat kuasa supaya dia pergi ke Damsyik mengejar kepada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Paulus, pada waktu dia mentaati seluruh tuntutan hukum Taurat itu, hal-hal yang bersifat lahiriah itu menjadi sebuah pertanda kebenaran dan tanda kesejatian dari iman. Sehingga tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh Paulus itu semua berpusat kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Tuhan, bukan God-centered, tetapi Paulus hanya fokus kepada self-centered. Setelah Paulus menjelaskan bagaimana kemegahan dia, kehebatan dia, yang dia lakukan sebelum dia bertobat kepada Tuhan. Maka di dalam ayat yang tadi kita baca, pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Di situ Paulus dengan tegas dan dia berani bagaimana hidupnya sebelum dia bertobat dan sesudah dia bertobat. Maka dia mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8 demikian. Tetapi dia menceritakan apa yang menjadi kebanggaan dia di dalam masa lalunya itu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, satu kebanggaan, satu prestasi yang begitu luar biasa bagi Paulus. Dia lalu melanjutkan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ada apa dengan Kristus? Sehingga semua prestasi, kebanggaan, hal-hal yang menjadi idaman bagi semua orang, dia menganggap itu semua rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kata sampah ini lebih tepatnya adalah kotoran manusia. Supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita telah mencapai sebuah prestasi, kehebatan, jenjang karir, bahkan kehidupan yang nyaman, apakah kita berani untuk melepaskan demi untuk Kristus? Sebuah pertanyaan bagi kita adalah, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, pernahkah kita merasa rugi karena mengenal Kristus? Pernahkah kita merasa rugi karena kita mengenal Kristus di dalam hidup kita sebagai orang Kristen?
Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada hal yang penting yang perlu kita renungkan. Seberapa besar, seberapa berharganya Kristus itu di dalam hidup kita. Mungkin kita bisa mengatakan begini, saya tahu, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kristus itu sangat berharga di dalam hidup kita. Tetapi maaf Tuhan, saya penuh dengan pergumulan. Saya ada keluarga, saya ada pekerjaan, saya ada pelayanan. Saya harus mengejar jenjang karir dan sebagainya. Saya punya hutang piutang yang harus saya bereskan. Begitu banyaknya prioritas di dalam kehidupan kita yang akhirnya kita menyingkirkan keutamaan kita di dalam kepada Kristus. Pernahkah kita merasa rugi karena kita mengenal Kristus? Jikalau kita mengatakan hal yang demikian, bahwa Kristus itu lebih utama dan sangat berharga di dalam hidup kita. Tetapi ada banyak hal di dalam dunia ini yang terus mengikat kita. Kita terus mengejar uang, karir, jabatan, prestasi, pendidikan, dan lain-lain itu baik. Tetapi apakah kita mengutamakan Kristus? Jikalau kita tidak mengutamakan Kristus, singkatnya adalah Kristus itu berharga bagi kita, tetapi Ia hanyalah salah satu yang berharga dari hidup kita. Jadi Kristus itu hanya yang kesekian kalinya, yang kesekian daripada prioritas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana agar hidup kita itu terus-menerus bisa memandang kepada Allah dan mengutamakan Kristus di dalam hidup kita? Nah, mari kita belajar melalui kehidupan Paulus di dalam surat Filipi ini. Yang pertama adalah Paulus menaklukkan dirinya hanya kepada kebenaran Allah. Salah seorang dosen pernah mengatakan demikian, berhati-hatilah dengan orang yang menganggap dirinya benar. Berhati-hatilah dengan orang yang menganggap dirinya benar. Karena kalau waktu mereka merasa dirinya selalu benar, maka dengan satu keyakinan bahwa dia akan terus-menerus membawa dirinya sendiri itu ke dalam kesombongan rohani yang akan membawa dia di dalam kebahayaan yang besar. Tidak ada satu manusia pun yang benar. Hanya Allah satu-satunya yang benar. Paulus menganggap apa yang dahulu dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran yang dia lakukan. Dia dengan setianya melakukan tuntutan hukum Taurat. Dia tahu dan menganggap dirinya itu adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Tetapi itu yang dia lakukan benar bagi dirinya sendiri. Sehingga di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-13, Paulus mengatakan demikian. Hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Itulah gambaran Paulus yang membenarkan dirinya sendiri. Dia tidak menaklukkan dirinya kepada kebenaran Allah itu. Tetapi dia melakukannya itu untuk mencapai apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya tidak heran Paulus sebelum dia bertobat, dia begitu sombong rohani, dia begitu bengis. Dan dia menganggap dirinya itu sangat saleh. Sehingga dia membela agamanya yang dia yakini itu dengan caranya sendiri. Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mungkin menganggap bahwa kita mempunyai kebenaran di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Mungkin kita membaca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, kita membaca buku-buku rohani yang begitu berbobot, mungkin membaca buku teologi yang berat-berat, kita memahami tentang teologi yang begitu rumit, itu sangat baik. Tetapi di dalam realita kehidupan kita sebagai orang Kristen, jikalau kita terus membawa diri kita merasa benar, maka kita akan memandang orang lain itu lebih rendah dari kita. Bisa jadi kita menganggap diri kita itu lebih suci daripada orang lain. Dan juga orang yang menganggap dirinya selalu benar, sangat sulit sekali untuk menerima pendapat dari orang lain yang berbeda dengan dia. Sehingga orang yang membawa dirinya selalu benar akan merasa lebih suci hidupnya.
merasa lebih rohani daripada orang lain, merasa lebih dekat dengan Tuhan pada waktu beribadah. Orang lain gak dekat dengan Tuhan, hanya dirinya yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dia lebih banyak meremehkan, mencibir, dan bahkan menghina orang lain. Sehingga tanpa sadar, kalau kita membawa sikap kita seperti itu, mungkin kita adalah orang-orang yang menjadi penghambat orang itu datang kepada Tuhan. Dan sangat celaka sekali jikalau kita membawa diri kita seperti ini. Paulus pernah melakukan hal itu. Dia menjadi penghambat orang datang untuk mengenal kepada Kristus. Dia membawa dirinya dengan satu keyakinan, dia telah melakukan kebenaran firman, tetapi ternyata dia menjadi penghambat orang itu untuk datang kenal kepada Tuhan Yesus. Seperti sebuah perumpamaan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu datang, berdiri di depan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Aku adalah umat pilihan-Mu. Aku orang yang taat kepadamu, melakukan hukum Taurat. Saya adalah orang yang berpuasa seminggu 2 kali. Saya memberikan perpuluhan persembahan, melakukan semuanya itu ya Tuhan. Dan saya tidak melakukan dosa. Menganggap semua prestasi-prestasi aku menunjukkan kepada dirinya, bukan menundukkan dirinya kepada kebenaran Allah itu yang harusnya dia tunduk dan lebih mengasihi sesamanya. Tetapi orang Farisi ini terus berdoa hanya untuk membanggakan kehebatan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia menyalahkan diri orang lain itu. Tuhan, lihat itu, pemungut cukai itu, dia beda sama saya. Dia lebih rendah, dia orang berdosa. Jikalau kita membawa sikap itu seperti ini, maka kita tidak akan pernah menundukkan diri kita kepada kebenaran Allah yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Paulus belajar di dalam pengalaman dia menaklukkan segala pikiran dan perasaannya kepada Kristus. Di dalam catatan surat Filipi ini, di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, Paulus cukup sering menuliskan segala pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Segala pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Itu diulang dengan sangat kuat sekali. Artinya, di sini Paulus mau menunjukkan supaya kita menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan segala kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita lebih mengutamakan pikiran dan perasaan Kristus itu. Memang pada dasarnya kita adalah orang-orang yang ingin diakui. Kita adalah orang-orang yang ingin diterima di dalam kelompok kita. Nah, untuk mencapai itu, supaya kita bisa diterima, kita bisa diakui, seringkali kita memakai berbagai macam cara untuk mencapai hal tersebut. Bahkan mungkin juga di tengah-tengah komunitas. Bagaimana supaya kita bisa diterima di dalam sebuah komunitas, diakui. Mereka akhirnya menggunakan berbagai macam cara, dihalalkan. Sehingga pokoknya masuk, bisa diterima, bisa diakui. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia ingin diterima. Dia ingin diakui sebagai orang yang berprestasi, sebagai orang yang hebat, yang secara lahiriah menjadi sebuah idaman bagi orang-orang di dalam masa itu tentunya. Misalnya, saya mengambil contoh yang sederhana. Ada orang yang mungkin mempunyai tubuh yang atletis, yang berotot. Aduh, kita pengen sekali punya tubuh yang berotot. Gimana caranya? Dia tubuhnya sangat bagus sekali, teramping. Dan itu menjadi sebuah idaman. Dia mempunyai badannya yang six pack gitu ya. Kalau saya ini one big pack. Bagaimana supaya six pack? Wah, kita pengen sekali punya tubuh yang seperti itu dan sebagainya. Mulai melakukan berbagai exercise dan sebagainya. Nah, Paulus adalah orang yang melakukan segala sesuatunya secara lahiriah. Yang dia bisa banggakan. Dia mengumpulkan semua kredit yang sudah dia lakukan itu supaya Tuhan berkenan kepadanya. Maka di dalam bagian ini, pada waktu Paulus bertobat kepada Tuhan, dia disadarkan bahwa semua yang sudah dia lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada dia.
maka dia menganggap semuanya itu di dalam masa lalunya itu adalah sampah, sesuatu yang menjijikkan. Tidak ada kredit apapun, tidak ada sesuatu sama sekali yang dia bisa banggakan di hadapan Tuhan. Maka Paulus dia mengambil sebuah tekad untuk menaklukkan pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus itu. Maka dia rindu untuk mengenal Kristus itu, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini adalah sesuatu kalimat yang sangat tidak mudah. Bagaimana mungkin kita mau menaruh perasaan yang sama, pikiran yang sama dengan Kristus dengan cara yang demikian? Tidak mudah untuk mengenal Kristus, untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Ini artinya Paulus rindu supaya Tuhan memberikan kekuatan pada waktu dia menjalani kehidupan dan pelayanannya. Dia membutuhkan kuasa Tuhan untuk hal ini dan turut menderita bersama dengan Kristus. Tidak semua orang mau menderita, apalagi menderita demi nama Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan, aku mau sedia untuk menderita bagi nama Tuhan. Siap sedia menderita menjadi pengikut Kristus. Dia tidak malu untuk menanggung segala sesuatu, bahkan rela untuk memberikan nyawanya untuk melayani Tuhan. Dan dia menjadi sama dengan Kristus di dalam kematiannya. Karena dia tahu, dia ingin hidupnya hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Karena dia tahu di akhir hidupnya ada satu pengharapan. Dia ingin nanti di dalam kebangkitannya itu bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil sebuah contoh tentang seorang pemuda di dalam kisah Tuhan Yesus, di mana pemuda itu datang menghampiri Tuhan Yesus. Guru yang baik, bagaimana supaya aku bisa memperoleh kerajaan surga itu? Maka Tuhan Yesus mengatakan, melakukan semua hukum Taurat itu. Maka pemuda itu dengan entengnya, Tuhan, semuanya itu aku sudah lakukan. Aku sudah mengasihi orang tua, aku tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengingini orang lain, sudah taat menghormati Tuhan, melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Apalagi yang kurang? Itulah kebanggaan yang sering kali kita tonjolkan kepada orang lain. Demikian juga Paulus. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada anak muda ini, jual semua hartamu, kemudian ikutlah aku. Pemuda ini pulang dengan sedih. Seperti pertanyaan tadi, seberapa rela kita rugi demi mengenal Kristus? Seberapa rela kita rugi demi mengenal Kristus? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ingin jemaat Filipi dapat dengan jelas melihat kebenaran Injil Tuhan ini melalui pengalaman hidupnya. Dia sadar bahwa sebelum dia bertobat, memang ada banyak hal yang dia bisa banggakan. Tetapi setelah dia bertobat, maka di situ dia menaklukkan dirinya hanya kepada kebenaran Allah. Dan dia menaklukkan segala pikiran dan perasaannya itu kepada Kristus. Artinya bahwa dia menanggalkan, menaklukkan diri dia atas kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita itu adalah tentang Tuhan. Hidup kita bukan tentang kita. Kita tidak ada bagian apapun di hadapan Tuhan. Hidup kita itu adalah hanya bagian kecil dari sejarah rencana keselamatan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Seringkali tanpa kita sadari bahwa kita merasa semakin banyak kita berbuat jasa, seringkali jasa itu yang mematikan kita. Kita merasa sudah melakukan banyak pelayanan ini dan itu, kalau tidak ada saya, wah semua pasti berantakan dan sebagainya. Dan jasa itu tanpa kita sadari membuat kita akhirnya menomorduakan Tuhan. Jasa tersebut tanpa sadar kita telah merebut tempat Tuhan dan kita menjadi yang utama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah terpesona dengan apa yang kita lakukan.
Sebab apa yang Kristus lakukan bagi kita lebih dari segalanya. Tuhan Yesus ingin supaya dia menjadi kapten atas kehidupan kita. Tuhan tidak mau menjadi co-pilot atau asisten kapten atas kehidupan kita. Jikalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai asisten kita, maka Kristus itu bukan Tuhan atas segalanya di dalam hidup kita. Maka dia sama sekali bukan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi kapten atas hidup kita. Jikalau kita membawa diri kita seperti ini, maka kita adalah orang-orang yang belajar seperti Paulus itu. Menaklukkan diri kita hanya kepada kebenaran Kristus. Yang menaklukkan diri kita dan membawa diri kita di dalam segala pikiran dan perasaan kita hanya kepada Kristus. Sehingga kita akan hari lepas hari yang kita lalui adalah berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan satu kalimat yang tadi saya ajukan. Seberapa kita berani untuk rugi demi untuk mengenal kepada Kristus. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh merenungkan sebuah pertanyaan ini dan kita jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Pernahkah kita merasa rugi karena mengenal kepada Kristus? Seberapa berharganya Kristus di dalam hidup kita? Biar kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Biar hidup kita adalah hidup yang sepenuhnya Tuhan ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah kita itu makin tersembunyi di dalam Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis, biarlah Tuhan itu yang makin ditinggikan dan dia hanya makin kecil, makin tidak kelihatan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam ini. Bawa kami ya Tuhan untuk menaklukkan segala kepentingan, kebenaran diri kami sendiri. Kami membawa diri kami untuk tunduk dan takluk hanya kepada kebenaran firman-Mu. Hanya kepada kebenaran Kristus. Dan kami boleh membawa diri kami, menaklukkan diri kami, membawa segala pikiran dan perasaan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari menjadi serupa dengan Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk rela membayar harga. Sekalipun hidup kami sangat tidak mudah. Di tengah-tengah tantangan zaman saat ini. Berapa berani ya Tuhan. Seberapa beranikah kami melepaskan segala sesuatu demi untuk mengenal Kristus. Demi untuk mendapatkan Kristus. Demi untuk mendapatkan persekutuan di dalam Kristus. Tuhan berikan kami keberanian untuk hal ini. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kami Tuhan semakin dimuliakan. Dan kami adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba yang hanya taat mengikuti pimpinan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh meneguhkan, yang boleh menegur dan juga menguatkan iman kami. Dengarlah seru doa kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.